Iya, Broadcasters masih di Radio Jadul bareng saya Lembuyur Jati dan juga bareng adik-adik kelas saya. Beneran. Abi dan Budi ya, gimana Iya, dong? Kak. Iya, Kak. Jadi kenapa dulu kalian di sekolah so asik ya? Kita bully di sini. Jadi kita cerita dong tentang Pesta Rap 1 gini. Ini kan juga mungkin di sini ada Black Skin, ada Blake, ya kan, ada G-Tribe. Banyak banget yang sempat merajai radio-radio Jakarta. Pertama kali kalian mungkin juga ini kan pertama kalinya grup rap digabung jadi satu, Iya, betul. terus dilepas ke generasi generasi muda ya gitu ya. Gitu. Nah, apa sih reaksi kalian? Apakah ngerasa bahwa musik gue nih berarti karena memang saat itu kan eranya basket lagi ramai, Iya. terus kompetisi Chicago Bulls lagi champion, Iya, ya kan, Michael Jordan 2-3 kan. itu lagi di Oh, mana-mana yoi. jadinya iklim itu ke bawah sampai ke industri sekitarnya itu musik. Nah, pada saat kalian merasa dialbumkan dan ngerasa bahwa dengan festival itu sebenarnya udah tahu nggak sih bahwa musik ini udah mulai naik nih di Indonesia gitu. Kalau kita sih nggak tahu apa-apa ya kan, karena kita cuma taunya waktu itu ikut kompetisi rap, Iya, terus iya. finalisnya diajak rekaman, ya udah. Waktu kompetisi aja Black Skin itu nggak menang, Oh, yang gitu menang nggak? Black Kumu. Oh iya. Tapi pas kita udah dibikin album, Heeh. kan baik lagi ke produser milih lagunya. Bagaimana yang akhirnya menjadi cuan nih? Iya, gitu kan. betul. Ya kan akhirnya keluarlah nih matre, cewek matre segala macam. Terus Oh, ya gitu. booming juga, kita juga agak bingung juga. Oh booming tuh kayak gini ya. Oh kalau ke mall tuh liatin orang. Ini yang nyanyi ini ya, ini hot sih. Sorry. Ada nggak sih, Bud, kayak kan, kalian jadi festival dan komunitas, ya hitungannya yang memang kalau kita lihat scene musik kayak gini kan erat banget persaudaraannya Iya. gitu. Terus lah kalian ke dunia pro. Iya. Dan kalian industri yang bergelimang harta. Anjing, cobaan wanita kan gitu ya. Nah, pada saat kalian jadi anak festival, terus mentas menjadi seleb Jakarta, Indonesia gitu kan. Apa sih rasanya? Adakah ngelihat apakah tetap kayak lu main di underground tetap main gitu? Sama aja sih kalau gue. Sama ya? Cuman bedanya musik rap sendiri saat itu jadi lebih dikenal orang awam. Orang iya, awam iya, dalam iya, arti yang mereka nggak biasanya denger band, pop, Betul. segala macam. Tahu nih ada rap gitu loh. Apa sih yang diapresiasi sama teman-teman? Apakah kalian juga dari musiknya, atau juga mungkin band musik duo rap juga semakin dibeli orang, atau gaya Style keimanan juga. kalian ini nih bajunya, terus apakah yang mulai dilihat diikuti banyak store juga bukan anak basket tapi pokoknya dibeli aja. Yang apakah seperti itu? Indo apa? Gimana, Bud? Iya, Bud. Ya itu all package sih kalau menurut gue. Oh, Jadi gitu. ya udah jadi satu kesatuan gitu dari style-nya dia nge-rap ataupun jadi dari outfitnya gitu kan. Sampai sepatu yang koleksinya banyak. Bener, gitu. makanya. Ini Sekarang sepatu habis snapback, bukan ya. dibeli sama anak basket. Ya. Sama anak yang jatuh cinta sama Sama rapper Iva, gitu ya. gitu. Itu yang menjadi akhirnya industri ini nih besar. Dalam artian fashionnya mendukung, terus juga ya secara dilihat kan seru lah bajunya gitu, nggak yang maksudnya bukan yang lain nggak seru, tapi maksudnya ini yang Lebih ke identitas kali ya, kita tonjolin identitas. udah punya satu pencerahan nih generasi muda gitu. Nah, daripada mereka terlibat hal-hal yang negatif kan gitu kan. Inilah mungkin yang positif satu. Nah, mungkin Brothers juga sedikit kita mau coba bawa ke video ini tentang profil dari mereka berdua. Ini dia. Abraham Sundoro atau yang akrab dipanggil Abe Domikado mengawali karirnya dengan tergabung dalam sebuah grup rap yang cukup dikenal pada era 90-an, yaitu Black Skin. Grup yang beranggotakan Raymond, Onit, dan juga Abe ini memiliki lagu yang hits di masa itu, yaitu Cewek Matre. Cewek matre, nyusahin aja. Cewek matre ngandelin cowoknya. Yang dikemas dalam album Pesta Rap 1. Setelah sukses dengan Black Skin di dalam album kompilasi Pesta Rap, Abe bergabung dalam sebuah grup rap yang diberi nama Neo. Lo borju, jangan lagu. Laga lo tuh, so tau. Ini itu, lihat dulu. Kayaknya semua orang bisa begitu. Grup rap yang disukai oleh para kaula muda di tahun 90-an. Salah satu lagu hits oleh Neo pada masa itu berjudul Borju. Hingga kini Abe dikenal sebagai salah satu rapper Indonesia yang mampu menciptakan karya-karya orisinil dan berkualitas. Dahulu kala di negara Perancis yang artinya bangsawan, mungkin juga hartawan. Sekarang ini memang sulit dibedakan. Borju selalu hidup dalam kemewahan. Wajar saja siapa tahu dia dapat warisan.
Wes, Abe mantap lu, Be. Gue bangga sebagai kakak kelas lu, Be. Saya terharu sampai mungkin guru-guru SMA 26 bisa melihat ini dia. 2. Ayo 26 tebet. Ya. Halo. Mau dimanapun kalian bikin grup, duo, apapun itu bisa menjual satu yang apa karya gitu kan. Kenapa Be dari pindah ke sana atau mungkin membentuk yang baru lagi Neo gitu? Karena waktu itu Blackskin setelah Pesta Rap tuh sebenarnya ditawarin kontrak buat bikin album sendiri Blackskin. 10 lagu misalnya gitu. Iya. Cuman waktu itu gue udah proses produksi bareng teman-teman di Neo, bareng Iwang Nur Said. Jadi dia yang memproduce ininya apa musik-musiknya segala macam. Gue di antara dua pilihan, antara nerima sign dari full album, atau ini mulai dari nol nih berarti kan. Benar, dengan masih teman-teman baru. Belum tahu mau di label mana, sementara kalau ini udah tahu, udah ada labelnya, udah disodorin kontrak. Nggak tahu kenapa gue lebih prefer untuk jalan sama bareng teman-teman Neo. Setelah gue berdiskusi dengan Iwang Nur Said itu aja. Tapi ya jadi juga ya. Ya untungnya jadi. Kalau nggak nyesek juga bro. Itulah pilihan. Nah, di 1-2 itu ada nggak sih semua tour yang memang dikhususkan untuk kalian bermain alumni 1-2 gitu? Atau mungkin satu jalan sendiri? Iya, yang itu. Gitu? Yang sempet tour ya Pesta Rap 1 sih sempet tour ke daerah-daerah. Masih di Anak Maskan ya? Iya, betul. Nah, kalau Paperclip sendiri sebenarnya dari tahun berapa sih? Sebelumnya sih udah jalan sih tahun 93 ya. 93, tapi yang di satu masih di belakang layar nih, masih produce. Dan itu mantan Paperclip tuh yang 2 itu di Neo. Jadi muter-muter situ aja. Lu diajarin di sekolah lu diajarin ini nggak sih? Saya bingung nih. Jadi Theo tuh 3 anak gue 6, 2 anak putra aja gitu. Tangga gue gitu. Serah deh, pokoknya kalian berdua ini salah satu memang yang ada di industri ini dan melihat 1-2. Nah, kalau dilihat pada saat itu, apa yang membuat akhirnya dengan masuk ke album dengan kemarin itu yang membedakan itu sih, maksudnya apakah dengan album itu akan membuat harga pasti berbeda dong ya? Beda lah. Nah, apa sih efeknya dari sana, dari mulai itu masuk ke pro? Efeknya paling ya satu, lebih dikenal orang, jadi terus orang banyak ngeliat aja ke kita lah gitu loh. Orang menerima nggak sih, Be? Atau reject di awal-awal? Apa sih gitu dengan musik ini nih gitu? Ada yang gue pernah dengar ada saudara gue atau siapa ngomong musik rap tuh hanya untuk orang bodoh. Apa penjelasannya kalau lo bisa menjelaskan? Maksudnya kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba mungkin karena rap itu hanya kata-kata aja, karena banyak ada harmonisasi, nggak ada nadanya, nggak ada notasinya, ada vibra suara. Iya, dulu sempet loh ada radio juga yang ngeband nggak boleh bukan radio jadul kan? Bukan. Kalau itu terus juga ada pejabat tinggi negara juga yang gitu. Wah, ini seru nih juga gitu. Nanti kita panggilkan tamunya. Silakan. Tapi bicara tentang tadi lagu-lagu yang juga mungkin diputar di festival, yang sebenarnya ada request lagu nggak? Mungkin buat hari ini kita mau putarkan buat lo. Wah, lagu legend aja kali ya. Itu? Ya. Itu ada grup Naughty by Nature itu. Sebentar, gue cari Naughty by Nature. Naughty by Nature. Hip hop, Itu dah.